Oke, halo semuanya, welcome back to William Martanto YouTube channel, dan gimana kabar Anda semua? Kita kurang lebih udah 1 bulan dari sejak terakhir saya upload video, dan ya itu karena ada beberapa hal yang lagi kami pertimbangkan bagaimana membuat YouTube ini menjadi lebih menarik, karena waktu itu kan kita sempat jalanin Outlook tiap hari dan lain-lain, tapi bicara efektif sih jelas efektif, tapi kalau menurut saya kayaknya saya bikin videonya aja kayak monoton amat ya, jadi waktu itu saya stop dan saya tiba-tiba dapat sebuah topik baru yang bisa dijadikan konten, dan ini masih berhubungan banget dengan hal-hal yang baru terjadi belakangan ini, yaitu titip dana ilegal. Tadinya awalnya saya nggak mau komentar sih, jujur aja, karena sebenarnya kalau dilihat garis besarnya, bahkan dari zaman-zaman yang dulu pelaku-pelakunya, akar masalahnya cuma satu kok, kalau udah rugi nggak bisa kembaliin, ya disitulah urusannya jadi besar. Mulai dari periksa perizinannya, dari orangnya, perusahaannya, mungkin bentar lagi leluhurnya diperiksa-periksain. Jadi sebenarnya tuh begitu aja kondisinya kalau kita lihat-lihat. Jadi tadinya saya juga kalau demi konten mungkin saya akan bikin, tapi akhirnya saya nolak. Tapi, eee, kemudian sebagai narasumber media juga saya dapat pertanyaan atau bisa dibilang ajakan untuk membahas hal tersebut. Ini saya sambil kasih lihat artikelnya. Jadi nilai mendasari saya pikir, ya udahlah kita coba bahas aja di sini sekalian. Jadi ini ya kasus saya oleh Ahmad Rafif dan lemahnya pengawasan dan edukasi masyarakat. Ini websitenya VOI ya, voi.id. Saya nggak tahu apakah itu Voice of Indonesia atau apa ya, saya sih jawab-jawab aja. Tapi kelihatannya cukup bagus sih, walaupun tadi seperti yang kita lihat begitu saya share screen iklannya agak banyak ya. Nah ini komentar saya di sini, ya kalau menurut saya sih secara jujur aja dalam hati, dari hati maksudnya, saya nggak bisa mengatakan bahwa ini soal kurang pengawasan doang. Kalau pengawasannya udah ketat juga, tapi sebagai Anda sebagai investor ataupun klien atau konsumernya ataupun calon korbannya juga yang memilih untuk menerima, ya tertarik dengan iming-iming yang dijual oleh si influencer, mau ini si Amar Raffi Praya atau siapapun yang bikin hal-hal seperti ini ke depannya, maka mau pengawasan seketat apapun pasti kesannya jebol juga gitu loh. Jadi karena ini dikarenakan adanya penerimaan atas kemunculan influencer tersebut dari para potensial korban, apa victim ya. Jadi dari para calon korbannya juga menerima keberadaan mereka dan mau bergabung. Saya yakin itu karena saya percaya juga Anda yang jadi korbannya ataupun yang awalnya tertarik, pernah punya rasa tertarik juga awalnya kan ketertarikan untuk join-nya itu bukan karena dipaksa, mereka nggak lagi nodong apa ke Anda juga kan, Anda join memang benar-benar berdasarkan keinginan Anda, mungkin karena iming-imingnya atau mungkin karena kekurangan Anda misalnya, "Ah, gua kurang bisa kelola dana nih, percayain ke dia aja," atau mumpung dia bisa bisa memberikan return yang besar dan lain-lain. Jadi kalau menurut saya di sini dari pihak influencer-nya terlepas itu dianggap pelanggaran ataupun tidak ya, memang ya kebetulan yang ini kan pelanggaran ya karena pengelolaan secara pribadi ya, itu sebenarnya kesalahannya 50-50 dari si influencer-nya pelanggaran, dari investornya, investor kutipnya juga yang menerima. Jadi kalau menurut saya sih dua-duanya salah dan sama aja kalau ada kerugian pasti baru mulai ribut, kalau nggak ada kerugian mungkin akan dianggap sah. Ini semua saya sampaikan persis seperti yang tertulis di sini. Jadi saya cukup senang sih di sini, wartawannya kutipnya persis ya, bagus dan yang paling penting adalah edukasi itu bagus, tapi yang paling penting adalah kembali ke Anda semua sendiri. Apakah bisa ngontrol diri atau enggak? Karena kalau kita ngomong jujur, influencer itu cara mainnya sebenarnya sama aja, ya. Antara pintar main Canva atau CapCut atau nanti aplikasi edit apapun, bikin brosur yang bagus, dan perlihatkan keberhasilan pada diri sendiri. Ya fokusnya hampir semua ke diri sendiri, bukan ke orang lain, bukan ke kliennya, bukan ke pengikutnya. Paling banter kalau dia mau tunjukin bahwa I'm not the only one, ya timnya dia diajak. Tapi di luar daripada itu, apakah berhasil sukses? Kayaknya sangat sedikit yang berhasil bisa memberikan bukti seperti itu. Nah, salah satu hal lain yang bikin saya sebenarnya agak-agak berat buat bahas, itu seperti yang di thumbnail video ini yang Anda udah lihat, saya tuliskan ex klien saya kena ya. Jadi sebenarnya waktu kasus ini sebelum saya diwawancara itu, saya kebetulan banget dapat list nama orang-orang investornya itu. Dan pas saya lihat ada 2 orang yang ternyata saya kenal, yang mana itu dulunya adalah kliennya WH Project. Ya, di WH Project itu bukan titip dana, kami pada dasarnya cuma advisor doang, kasih rekomendasi, karena kan memang itu kerjaan saya dulu juga analis dari dulu kayak begitu kan. Dan sebagai
praktisi dan juga pelaku, setiap rekomendasi saya datanya semua ada. Saya juga memang anggota Propami gitu. Jadi waktu itu kan kita di media juga dipercaya untuk kasih rekomendasi, ya saya anggap sah-sah aja saya melakukan itu. Ya dan memang selama ini nggak ada masalah juga kan. Itu nggak pernah maksudnya cara data dan studinya bahwa setiap rekomendasi yang saya kasih itu benar-benar bisa diperiksa kebenarannya, kenapa alasan rekomendasinya dikasih, bahkan Anda kalau lihat di video-video Outlook juga pembuktiannya semua ada. Nah, 2 orang ini pas saya lihat namanya, saya sebenarnya kasihan karena uangnya gede, 1 miliar lebih. Tapi lama-lama jadi kalau keinget alasan mereka waktu keluar sebagai membership sih agak-agak lucu ya, karena yang pertama itu dia bilang dia mau jadi trader mandiri, tapi dia waktu itu pas mau exit dia nggak berhenti ngucapin terima kasih ke saya, katanya saya sudah mengajar sangat banyak. Saya bertanya-tanya sih, karena saya seingat saya ya, saya hampir nggak pernah ngajar apa-apa ke klien, nggak ngajar teknik lah, lebih kepada update market dan, kondisi-kondisi saham penggeraknya. Itu karena kita ada yang namanya newsletter dalam bentuk PDF, kalau nggak dalam bentuk PDF ya broadcast, kalau dulu di WhatsApp, sekarang di Telegram. Jadi saya nggak merasa pernah ngajarin, tapi kenapa nih orang terima kasihnya nggak stop-stop. Tapi saya ingat kata teman saya, itu namanya mau pisah baik-baik, ya udah saya kasih. Kan keren sekali dong, nggak mungkin kita tahan juga, namanya itu akun-akun pribadi dia juga kok, dia mau withdrawal juga urusan dia gitu kan. Dan klien yang kedua, mundur emang nggak ada alasan, tapi sebenarnya cara dia agak menyebalkan. Karena saya, cek beberapa chat-nya dia ke saya, itu banyak sekali yang bersifat mengejek, karena sebenarnya cuma nggak puas dengan performance WH Project yang walaupun cuan, tapi lelet. Itu saya akuin, dan dari dulu, banyak konten saya juga saya bilang, metode saya itu metode pelan, bukan yang buat scalping-scalping nggak cocok. Kita ngikutnya akumulasi sampai selesai, kalau memang akumulasinya besar, jackpot dapat bagger, ya kalau misalnya enggak, ya at the very least naik gitu. Nah, dia pernah ngejek member saya juga yang tip saham, sekitar 8 bulan, ya, 8 bulan lah sekitar itu. Tapi 8 bulannya jangan salah, itu profit 64%, ya. Jadi pas saya baca itu sebenarnya saya kesel gitu, maksudnya gua kan nggak bikin rugi, gitu. Ini sebelum kejadian dia jadi korban di sini ya, saya maksudnya, "Ini kan nggak rugi, kenapa lu harus ngejek gua?" Gitu kan, cuma karena pelan doang. Ya lu udah tahu kok, udah tahu kalau WA Project bukan scalper gitu loh. Ya tapi habis itu dapat kabar dia udah nggak lanjut. Ya udah, saya mah terima-terima aja. Sekali lagi saya bilang, setiap klien tidak pernah diikat dalam bentuk apapun, mau pergi, pergi aja kita terima. Namanya juga lo sebagus apapun tetap punya kekurangannya, ya kan? Tetap ada kekurangannya. Seperti yang saya bilang, saya adalah swing trader, saya nggak bisa scalping. Diadu sama scalping saya pasti kalah, gitu. Jadi waktu itu 2 orang ini mundur, saya anggap alasannya sudah heroik banget dan perlihatkan bahwa WA Project punya kekurangan, gitu kan. Udah sampai mau mandiri, yang satu mau mandiri, yang satu ya dengan bentuk mengejek gitu. Saya sih waktu itu ya udah terima aja, sekali lagi tidak jadi masalah, ya. Tapi begitu lihat sekarang kabarnya jadi begini, saya agak mempertanyakan, jadi waktu itu WH Project tuh nggak jelek dong sebenarnya, toh selelet-leletnya ada hasil daripada ini malah dapat kasus dan berpotensi uangnya hilang. Serius, karena hampir semua kasus-kasus gagal kelola dana yang pernah terjadi, investornya selalu jadi prioritas terakhir, dan itu memang ada teorinya sih. Bahkan kalau misalnya, suatu entitas itu bangkrut, kan harus likuiditas ya, likuidasi aset-aset semua dijual, investor itu prioritas terakhir. Jadi nggak nutup kemungkinan daftar-daftar korban itu dan uang-uangnya nggak bisa balik. Apalagi kalau dalam kasusnya Raffi Praya ini, dia memang meminta waktu 3 tahun, tapi apa yang sudah terjadi? Izin dia dicabut, dibekukan ya kalau nggak salah ya. Terus medsos dia juga ditutup sama Kominfo dan lain-lain. Gimana cara dia mau balikin? Itu juga memang tanda tanya sih. Saya sendiri ya, walaupun nggak ada urusannya, saya juga sempat mikir gimana caranya lu 3 tahun bisa balikin. I mean, kalau memang kesempatan masih ada, saya percaya dia bisa. Karena dia gimana juga pelaku pasar gitu. Tapi kalau sampai jalannya aja ditutup gitu, gimana cara balikinnya itu benar-benar tanda tanya. Ya kalau dia punya cara lain, ya itu keberhasilan dia lah. Cuman ini pendapat saya pribadi, saya sih agak meragukan dan nggak ada maksud nakut-nakutin ya. Benar-benar keraguan saya pribadi aja bahwa dengan jalan yang ditutup kayak begitu, gimana caranya untuk kembaliin dana investor itu benar-benar tanda tanya. Tapi ya lihat aja ke depannya, tentunya saya juga harapin sih semua bisa beres baik-baik, ya, karena saya lihat profilnya dia juga masih muda, kasihan lah kalau sampai berkasus gede begitu kan, itu nggak cuman soal nama baik loh, ya nggak ada yang tahu itu kalau nama baik udah sekali rusak tuh,
biasanya merembetnya kemana-mana, serasa banyak aja hambatannya, itu saya juga tahulah kasus-kasus kayak begitu dan banyak sekali. So gini, saya bikin video ini pada dasarnya bukan mau memperparah kondisi, bukan ngajak Anda untuk membenci sana sini, tapi kalau misalnya Anda adalah orang-orang yang pernah berpikir pengen butuh orang-orang seperti ini, ya yang kelola dana, karena kita tahulah di Indonesia itu, walaupun data inflasinya selalu kelihatannya stabil, kenyataannya harga barang nggak pernah turun, nggak pernah stagnan juga, walaupun kadang-kadang ada makanan yang harganya sama, porsinya dikurangin dan lain-lain, itu ada bentuk inflasi itu nyata, dan kita butuh yang namanya pendapatan sampingan untuk mencapai goal yang lebih tinggi atau yang lebih cepat. Misalnya, gua bekerja pengen punya rumah, bisa kalau kerja doang, tapi kan mungkin waktunya kalau misalnya 20 tahun bisa dipercepat jadi 10 tahun kalau misalnya ada income sampingan. Ya, tentu saja memang orang-orang seperti fund manager ini sekali-sekali diperlukan, makanya kan kita ada kayak reksadana dan lain-lain ya di Indonesia ini ya. Dan sebenarnya kalau memang Anda butuh yang seperti itu, saran saya carilah yang memang berlisensi, yang sama-sama diawasi oleh OJK juga, yang itu akan membantu membuat Anda sudah di jalan yang aman. Soal return semua balik ke market lah, sehebat-hebatnya setiap orang itu kan tergantung alamnya juga istilahnya gitu. Kalau marketnya memang lagi mendukung, amatir pun bisa jadi kaya mendadak di stock market. Kalau sejago apapun trader-nya, kalau stock marketnya lagi crash, tetap aja nggak ada progres. Sebenarnya itu aja intinya. Kalau misalnya memang Anda termasuk yang, "Gua memang butuh banget orang-orang ini karena nggak ada waktu nih, gua kerjanya full, di jalan juga perjalanannya jauh, nggak ada waktu buat kelola duit sendiri, buat cari sampingan," carilah yang berlisensi. Pastikan memang mereka sibuk dengan pelayanan terhadap nasabah, track record-nya ada, aman, terlisensi, dan nggak sibuk jual gimik. Itu yang paling penting. Terus, kalaupun misalnya Anda masih ragu, ya kita tahu ada SRO dan pengawas-pengawas lainnya seperti yang tadi saya buka di website VOI tadi, yaitu Anda bisa aja tanyain duluan. Jadi Anda bisa benar-benar aman sebelum melangkah, jangan melangkah dulu baru tanda tanya. Nah, tapi kalau yang paling bagus adalah, "Bang, gue mau nggak butuh orang-orang gitu, gue mau latihan sendiri." Ya bagus, kalau misalnya sekarang Anda belum bisa, maka Anda mungkin cuman belum belajar doang. Saya nggak percaya dengan orang yang sama sekali nggak bisa apa-apa, yang ada cuman belum belajar, nanti udah belajar juga pasti ada sesuatu hal baru yang bisa dilakukan. Nah, belajar-belajar aja banyak cara, ya, misalnya dari YouTube kek, dari buku kek, atau misalnya ada orang bikin seminar tapi benar-benar yang mengajarkan, ikut aja pelajari, coba. Atau ikut aja yang kayak program membership tapi pas join itu pelajari caranya gimana, udah selesai lu boleh udahan, maju sendiri. Dan benar-benar dilakukan secara sendiri, itu jauh lebih baik. Yang penting apa yang Anda bayarkan ada imbal baliknya ke Anda, yaitu peningkatan skill. Ya, jadi kalau misalnya bisa kayak begitu, ya itu akan jauh lebih mengamankan Anda. Atau sebenarnya buat apa juga repot-repot serahkan ke orang lain. Anda punya duit kok, ya kan? Anda yang punya duit, Anda yang sebenarnya harusnya atur, dan kalau memang Anda punya tujuan, pasti otak itu akan mikirin gimana caranya bisa menemukan jalan. Ya, saya percaya kasus-kasus seperti ini ke depannya masih akan ada. Ya, industri kreatif di Indonesia itu sudah naik banget sejak pandemi, tapi kreatifnya kreatif melenceng. Ya, jadi yang kayak begini-begini tuh one day antara orang lama ketahuan atau orang baru langsung ketangkep, itu masih akan ada. So, lebih hati-hatilah dalam memilih gitu ya. Pastiin Anda, dari segi ikatannya nggak memaksa, terus tadi yang keamanannya, lalu jika ada sesuatu yang harus dibayarkan, pastiin ada imbal baliknya ke Anda juga yang bisa berlangsung didapatkan. Itu yang paling penting untuk, membuat Anda aman dan benar-benar profitable juga buat Anda, gitu. Jadi video ini sih saya buat ya karena sebenarnya agak prihatin aja melihat bahwa kasus ini mungkin bukan hal baru, tapi sampai mantan klien saya kena gitu loh, dan saya mengingat bagaimana mereka dulu putusin untuk mandiri dengan segala alasan yang mereka pilih, ternyata ujung-ujungnya malah lebih parah kondisinya, itu sebenarnya kasihan juga dengan kondisi begitu. Saya harap bisa bisa segera ada jalan keluar dan ke depannya orang-orang yang jadi korban untuk hal-hal seperti ini bisa lebih berkurang. Ya, ya kira-kira begitu aja lah. Ya semoga tips yang saya berikan tadi bisa membantu Anda, bisa mencari jalan keluar atau bukan jalan keluar sih, lebih kepada persiapan untuk Anda yang masih dalam
perjalanan menuju financial freedom versi masing-masing, ya, mencari yang paling aman dan berguna untuk diri Anda tanpa harus ada atau kena jebakan. Silakan like and dislike video ini sebagai bentuk respon Anda terhadap vlog saya dan kita ketemu lagi pada vlog selanjutnya and see you again.